Halo teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Sinyal Kripto. Tentunya channel yang membahas berita-berita populer tentang dunia kripto. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Untuk video kali ini pada tanggal 25 Juli, saya akan membahas tentang Saffron Binance ya teman-teman. Dari YouTuber lain, kayaknya jarang sekali ya yang membahas tentang Saffron Binance ini. Nah, saya akan mencoba untuk membahas tentang Saffron Finance ini. Nah, kita akan coba untuk melihat pergerakan harga Saffron Finance ya. Pada bulan Februari ya tahun 2021, Saffron Finance ini sempat mencapai all time high-nya yaitu di 52 juta rupiah. Kemudian dia turun, dihajar kembali dengan Bitcoin ya, penurunan Bitcoin dan turun sampai 4 juta rupiah. Ini benar-benar support paling dalam banget dan dia tidak bisa lagi ya nembus di bawah 4 juta. Jadi ini dia itu sudah menyentuh support terkuatnya teman-teman. Nah, berapa penurunannya itu sekitar 92% minus ya dari all time high-nya. Sama ya dengan koin-koin mecin yang baru-baru muncul itu rata-rata minusnya itu di atas 80%, di atas 90% ya. Nah, pertanyaannya bagaimana ini masa depan Saffron Finance ini, apakah masih berpotensi untuk naik ataukah akan hancur gitu ya. Dan apabila misalkan kita masih punya koin atau token Saffron Finance ini, bagaimana agar bisa tokennya itu bisa bertambah. Nanti saya akan jelaskan cara staking Saffron Finance agar si token Saffron Finance kita itu terus bertambah gitu ya. Nah, kita coba untuk cek di Coin Market Cap ya. Nah, di sini di Coin Market Cap Saffron Finance pada tanggal 25 Juli ini harganya 6 juta 90 ribuan ya, teman-teman. Nah, dia itu memiliki supply 100.000 token dan supply beredar yaitu 90.919. Jadi tinggal 9%-an lagi ya untuk untuk mencapai supply maksimalnya. Nah, sebenarnya sih Saffron Finance ini adalah project untuk ini ya, untuk keuangan ya. Jadi yaitu menyediakan likuiditas ya, teman-teman. Makanya di websitenya itu banyak liquidity provider gitu dan staking ya. Coba kita lihat websitenya nih. Ini websitenya saffron.finance ya. Di sini ada liquidity pool ya. Kita bisa staking ya di sini. Nah, bisa staking, bisa bisa staking dengan hanya token Saffron saja bisa, atau digabung di LP kan dengan token lain bisa ya. Nah, namun sebelum itu saya akan membahas dulu bagaimana analisa harga Saffron Finance ini. Kita masuk lagi ke chart ya. Nah, kalau kita lihat di template 15 menit, si Saffron ini sudah mengalami kenaikan ya dan membentuk pola membentuk uptrend channel ya. Jadi pergerakannya terus mengalami kenaikan ke atas ya, meskipun uh, ada koreksinya kecil-kecil gitu ya, sedikit-sedikit koreksi. Nah, kemarin juga pada harga 4 juta saya rencananya mau beli gitu ya. Cuma waktu itu saya belum ada IDR karena uang saya semuanya ada di koin. Jadi saya waktu itu belum sempat beli, pas kemarin lihat-lihat udah 5 juta ya pas di area ini ya kalau nggak salah. Nah, di area ini dia terus mengalami kenaikan dan rencananya saya juga mau beli ya. Mudah-mudahan ini naik turun dulu ya ke sini gitu ya. Ke area 5.400.000, kemudian dia naik lagi. Ya mungkin juga ya nggak turun dulu, kemungkinan mungkin juga ini setelah ini turun dikit ke sini misalkan ya ke 58 kemudian naik kembali ya, tergantung kondisi Bitcoin juga ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita beli di 5.400.000 atau 5.800.000, apakah kita akan nyangkut ataukah profit gitu ya. Nah, ini analisa saya. Nah, di bulan Juli atau di awal Agustus kemungkinan si Saffron Finance ini bisa nembus ke area 8 juta hingga 10 juta ya, ke area resisten ini ya. Di 10 juta lebihan ya. Nah, ini berpotensi besar Saffron ini ke area ini ya.
Nah, area ini nih. Maaf. Nah, area ini ya. 10 jutaan ya. Nah, kalau misalkan beli di 5.800.000 kemudian naik ke 10 juta ya lumayan untung ya 40% gitu. Apalagi kalau misalkan nanti dia bisa naik ke area ini ya 34 juta. Cuman ini perlu waktu agak lama gitu ya kalau naik ke sini. Ya berpotensi juga, masih tetap berpotensi dengan catatan Bitcoinnya kembali bullish ya, masih berpotensi ke area 34 juta bahkan ke area ini lagi gitu ya. Tapi kayaknya agak berat ya untuk naik ke 52 juta lagi. Ya minimal ke area 34 juta ya ke sini atau ke sini ya. Ketika Bitcoin bullish gitu ya. Kalau misalkan kita beli di 5 juta 600-an misalkan naik ke area 30 ya lumayan ya, naik berapa persen ya, naik 500% gitu ya. Nah itu menurut saya seperti itu pandangan saya tentang subprime finance, bahwa jangka pendeknya itu dia akan naik ke area 10 juta dan jangka menengahnya itu kalau Bitcoinnya bullish akan ke 30 jutaan lagi. Nah, bagi yang nyangkut bagaimana bagi yang nyangkut, apakah saya harus cut loss atau seperti apa? Menurut saya sih ya mending di staking aja gitu atau di liquidity full atau liquidity provider. Nah pertanyaannya bagaimana caranya? Ini ada dua. Nah di sini ya, kalau misalkan kita mau staking atau LV ya, LV token Saffron ini, kita buka aja websitenya saffron.finance. Nah, di sini ada connect ya. Kemudian buka juga misalkan wallet kita di MetaMask misalnya, MetaMask. Dibuka MetaMask kita, buka Saffron Finance, kemudian tinggal klik ini aja connect ya. Kalau di komputer ya, klik connect. Klik connect, lalu nanti akan muncul di sini akan terconnect dengan MetaMask atau wallet kita. Nah, kalau misalkan di wallet kita belum dikirim token SFP-nya ya, kita kirim dulu dari market, misalkan dari Indodax, kirim dulu si SFP-nya, kirim dulu ke wallet kita, misalkan dikirim ke MetaMask gitu ya. Misalkan kirim 5 token ke MetaMask, kemudian dikonekkan, nanti akan muncul di sini 5 SFP di sini. Nah, kalau misalkan kita hanya ingin staking atau full liquidity full hanya Saffron token SFP aja bisa, tinggal konekkan, kemudian kita cari di sini ya, ini nih SFP staking ya. Tinggal klik aja deposit SFP, tek deposit SFP, nanti si SFP kita misalkan mau staking berapa tinggal tulis nanti 5 SFP, klik, kemudian nanti tinggal selanjut untuk staking ya. Nah nanti otomatis akan terkonek dengan wallet kita dan si SFP kita yang di staking itu akan terkunci misalkan 2 minggu gitu ya, akan terkunci dan setiap harinya akan mendapat reward ya, reward berupa Saffron token SFP gitu. Biasanya sih kalau hanya token SFP aja itu kecil ya, APY-nya kecil, nggak besar. Karena kalau misalkan mau besar ya harus di LV kan, liquidity provider kan dengan token lain gitu ya, digabung. Misalkan Uniswap dengan SFP atau SFP dengan ETH ya, Ethereum. Nah, kalau misalkan kita mau di LV kan SFP dan Ethereum itu ada caranya lagi. Kalau tadi kan tinggal kirim dari wallet, kemudian kita konekkan wallet dengan websitenya, kemudian kita klik deposit, lalu akan staking otomatis gitu ya. Dan kalau misalkan mau SFP dan ETH yang kita staking kan, nah itu beda lagi caranya. Tinggal buka aja ini website Uniswap ya. Nah si Uniswap ini dikonekkan dengan MetaMask kita ya. Connect to wallet ya, nanti akan muncul wallet MetaMask kita di sini ya. Setelah itu kita kirim, jangan lupa kirim Saffron, harus ada token SFP ya di wallet, dan juga harus punya token Ethereum-nya gitu ya. Nah, tadi juga mohon maaf, yang mau staking SFP juga harus punya juga token Ethereum ya. Untuk apa? Untuk biaya pengiriman dan untuk biaya gas fee ya. Ketika staking kan ada gas fee-nya nanti gitu. Jangan lupa token Ethereum-nya harus ada di MetaMask gitu ya, selain token SFP. Nanti kalau misalkan udah ada token SFP dan Ethereum di wallet, tinggal klik full di sini ya. Buka FVV Uniswap, kemudian konekkan, kemudian kita klik konekkan di sini, nanti akan ada muncul seperti ini ya. Nah, tampilannya mirip seperti ini. Nah, mirip seperti inilah gitu ya. Kalau ini kan swap ya. Nah, mirip seperti itu. Kemudian kita masukkan jumlah Saffron Finance yang akan kita LP kan. Misalkan
eh, dua ya, misalkan dua token SFP, kemudian Ethereumnya berapa token Ethereum misalkan, nanti akan otomatis. Jadi dua token Ethereum itu harus sekian Ethereum misalkan gitu. Nanti setelah seimbang gitu ya antara token SFP, misalkan dua token SFP kemudian sekian token Ethereum, tinggal klik LV, liquidity provider, nanti akan terproses dan akan mengambil biaya gas juga ya, gas fee. Nah nanti setelah itu akan langsung muncul di wallet MetaMask ya. Nanti akan muncul di wallet MetaMask namanya LV SFP ETH nanti. Nah, kalau misalkan di sini MetaMask saya, nanti akan muncul di akun MetaMask kita LV SFP ETH. Nah setelah muncul LV SFP ETH, nanti kita masuk lagi ke Webs. Nah kita pilih di sini di Webs Sovereign Finance, tinggal klik aja SFP ETH misalkan ya. Lalu di sini kan akan muncul nanti LP SFP ETH, lalu klik deposit SFP ETH ya. Klik nanti misalkan kita yang LP token LV yang sudah kita proses tadi, tinggal klik lalu liquidity provider, nah, langsung otomatis ya akan berjalan misalkan 2 minggu atau berapa hari gitu, dan token reward token SFP akan masuk ke MetaMask kita. Nah daripada misalkan diam token kita, apalagi kita punya token banyak, token SFP banyak, ya mending ini aja ya di LP kan gitu. Kecuali tokennya cuma punya 1-2, itu kan nanggung juga habis dengan biaya gas fee Ethereum gitu nantinya. Kalau misalkan lebih dari 3 atau 5, 10, apalagi lebih dari 10, mending di LP kan lumayan juga teman-teman. Nah itu cara staking atau liquidity pool ya di untuk token Saffron ya. Nah saya kembali lagi ke harga. Nah bagi teman-teman yang ingin serok bisa ya di antara di 5.400.000 sampai 5.700.000-an ya teman-teman. Ya itu saja teman-teman analisa saya dan bagaimana sekilas tentang staking. Adapun misalkan Anda mau lebih jelas lagi, silahkan aja komen di komen aja ya di YouTube-nya, di komen. Nanti mungkin saya akan menjelaskan khusus lebih detail lagi tentang staking ya. Kalau ini kan baru sekilas ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan cuan banyak ya kalau misalkan kita beli SCP di area 5 jutaan ya. Oke itu teman-teman, salam.